Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nafas, memberi kita kesempatan, dan mempertemukan kita kembali dalam kisah yang bukan sekedar cerita, tapi cermin kehidupan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, semoga sampai kepada kita semua umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, saya mengajak sahabat untuk absen di kolom komentar dari mana saja yang sedang menyimak kisah ini. Untuk para sahabat, jangan lupa subscribe, like, supaya kita tambah semangat bikin kisah-kisah menarik lainnya. Di balik gemerlap lampu kota yang angkuh, terselip sebuah gang sempit yang pengap. Tempat di mana suara bising mesin motor beradu dengan lantunan ayat suci yang syahdu. Di sebuah kontrakan kecil dengan dinding yang mulai mengelupas, duduklah seorang pria bernama Ustadz Denny. Di hadapannya, 85 anak bersimpuh dengan mata berbinar, mengeja huruf demi huruf menuju Tuhan. Namun, di balik suaranya yang tenang dan senyumnya yang teduh, ada rahasia yang ia kunci rapat-rapat. Perutnya sedang melilit perih karena belum tersentuh sebutir nasi pun sejak fajar menyapa. Dunia mengenalnya sebagai guru ngaji tanpa tarif. Namun, langit mengenalnya sebagai kesatria yang bertarung dengan nasib di bawah terik matahari sebagai kuli serabutan. Ia adalah pria yang memilih menukar keringat dan rasa laparnya dengan cahaya ilmu bagi anak-anak yang hampir dilupakan zaman. Tanpa pujian, tanpa viral, dan tanpa amplop di akhir bulan. Kisah ini bukan sekadar tentang kemiskinan, melainkan tentang sebuah keikhlasan yang begitu ekstrim. Sebuah perjalanan iman dari seorang santri khadam yang berjanji bahwa ayat-ayat Allah tidak akan pernah menjadi barang dagangan. Inilah kisah tentang guru yang mengajar dengan air mata, membuktikan bahwa gaji dari langit jauh lebih mewah daripada sekadar angka-angka di atas kertas. 20 tahun yang lalu, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau sejauh mata memandang, hidup seorang anak laki-laki bernama Denny. Desa itu sangat asri, dengan udara pagi yang selalu membawa aroma tanah basah dan sisa embun di dedaunan. Namun, di balik keindahan alamnya, tersimpan realitas kehidupan yang keras. Keluarga Denny adalah salah satu dari sekian banyak keluarga buruh tani gurem yang hidup di bawah garis kemiskinan. Rumah mereka hanyalah sebuah gubuk kecil berdinding anyaman bambu yang sudah mulai berlubang di sana-sini, dengan atap rumbia yang selalu meneteskan air saat hujan deras mengguyur di musim penghujan. Sejak kecil, Denny sudah terbiasa dengan rasa lapar yang kerap menyapa sebelum tidur. Ia tahu betul bagaimana rasanya hanya makan dengan lauk singkong rebus atau sepiring nasi bercampur garam. Ayahnya bekerja dari terbit fajar hingga matahari terbenam, menggarap lahan milik orang lain dengan upah yang hanya cukup untuk menyambung nafas esok hari. Ibunya turut membantu dengan mencari sisa-sisa padi pasca panen atau membuat sapu lidi untuk dijual ke pasar kecamatan. Namun, kemiskinan tidak pernah membuat hati Denny mengeras. Di saat anak-anak sebayanya menghabiskan waktu sore dengan bermain layang-layang di pematang sawah atau berkejaran di tepian sungai, Denny memiliki ketertarikan yang sangat berbeda. Langkah kaki kecilnya selalu tanpa sadar membawanya ke sebuah surau tua yang berdiri agak miring di ujung desa. Surau itu berlantai kayu jati yang sudah berderit jika diinjak, dengan beduk tua yang kulitnya mulai menipis. Setiap kali azan asar hingga maghrib berkumandang, Denny selalu duduk diam di pojok surau. Di bawah temaram cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip tertiup angin senja, ia memandangi sang guru ngaji kampung yang sedang mengajari anak-anak mengeja huruf hijaiyah. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dada Denny setiap kali ia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Suara itu seolah menjadi penawar bagi perutnya yang sering perih, menjadi selimut bagi tubuhnya yang kedinginan, dan menjadi pelita di tengah suramnya masa depan yang membayanginya. Hatinya terpanggil. Ia tidak hanya ingin bisa membaca, ia ingin memahami, menghafal, dan menyelami lautan ilmu dari kitab suci itu.
Suatu malam, di bawah cahaya lampu cempor yang temaram di ruang tengah gubuk mereka, Denny yang baru beranjak remaja memberanikan diri untuk mengutarakan isi hatinya. Suasana malam itu begitu sepi, hanya terdengar suara jangkrik dari luar dinding bambu. "Bapak, Ibu," panggil Denny pelan, suaranya sedikit bergetar karena ragu. Kedua orang tuanya yang sedang merapikan alat tani menoleh. "Denny ingin mondok, Denny ingin mengaji ke pesantren di kabupaten seberang, Pak." Keheningan seketika menyelimuti ruangan itu. Ayah Denny meletakkan sabitnya perlahan. Pria paruh baya itu menatap tangan-tangannya yang kasar, dipenuhi kapalan dan berdebu. Tangan seorang ayah yang telah bekerja keras, namun tak juga mampu mengangkat keluarganya dari jurang kemiskinan. Ia menelan ludah, menahan genangan air di pelupuk matanya. "Tapi kalau tekadmu sudah bulat untuk mencari ilmu agama, pergilah. Hanya agama yang bisa menyelamatkanmu di dunia dan di akhirat. Jadikan ilmu sebagai hartamu." Mendengar restu itu, Ibu Denny tak kuasa menahan tangis. Esok harinya, dengan sisa uang simpanan dari hasil menjual beberapa ekor ayam peliharaan satu-satunya, sang ibu membelikan tiket bus antar kota untuk putranya. Ia mengemas sekantong pakaian lusuh milik Denny ke dalam sebuah tas kain tua yang sudah dijahit ulang. Di setiap lipatan baju itu, sang ibu menyelipkan doa dan air mata harapan. Hari keberangkatan pun tiba. Di depan jalan tanah setapak yang membelah desanya, Denny mencium tangan kedua orang tuanya dengan takzim. Tak ada harta berharga yang ia bawa, tak ada bekal uang saku yang berlebih. Namun, saat ia membalikan badan dan melangkahkan kakinya perlahan meninggalkan desa, dada pemuda itu terasa penuh. Di pundaknya ia memikul harapan orang tua, dan di dalam dadanya ia membawa sebuah tekad yang menggunung, tekad untuk mencari cahaya dari Sang Maha Cahaya, menembus batas-batas kemiskinan melalui jalan ilmu. Perjalanan panjangnya menuju pengabdian baru saja mulai. Perjalanan bus antar kota yang memakan waktu berjam-jam itu, akhirnya membawa Denny ke sebuah gapura melengkung bertuliskan huruf Arab gundul. Di balik gapura besi yang menjulang tinggi itu, terhampar sebuah kompleks pesantren yang luas dan asri. Asrama-asrama berjejer rapi. Masjid kubah hijau berdiri gagah di tengahnya. Dan ratusan santri berlalu lalang mengenakan sarung yang bersih, kemeja rapi, serta peci yang tegak sempurna. Bau harum minyak wangi kasturi menguar di udara, bercampur dengan riuhnya suara hafalan nazam dari berbagai sudut. Denny berdiri mematung di dekat pos penjagaan. Ia menunduk, menatap sarungnya sendiri yang warnanya sudah pudar dan kainnya menipis di bagian lutut. Kemejanya adalah baju lungsuran yang kebesaran, dan tas kain di jinjingannya terlihat sangat kontras dengan koper-koper bagus milik santri baru lainnya. Di detik pertama ia menginjakan kaki di tanah pesantren itu, Denny langsung disadarkan pada satu realitas pahit. Ia tidak sama dengan mereka. Santri-santri lain diantar oleh orang tua mereka menggunakan mobil atau setidaknya sepeda motor. Dibekali uang saku bulanan yang cukup dan dijanjikan kiriman wesel serta makanan enak setiap pertengahan bulan. Sementara Denny, ia hanya datang membawa dirinya sendiri dan doa ibunya yang tak putus-putus. Namun, pantang bagi Denny untuk memutar arah. Dengan langkah gemetar namun pasti, ia menemui pengurus pesantren. Di ruang pendaftaran yang dipenuhi tumpukan map, Denny duduk bersimpu di lantai. Ia menelan ludah, mengumpulkan sisa keberaniannya. "Maaf, Kang," ucap Denny pelan kepada pengurus pendaftaran. "Saya sangat ingin mengaji dan belajar kitab di sini. Tapi orang tua saya hanya buruh tani. Saya tidak punya uang untuk membayar iuran syahriah bulanan, apalagi uang makan. Tapi saya mohon, jangan tolak saya. Saya punya tenaga. Biar saya yang menimba air, membelah kayu bakar, menyapu halaman atau mengurus sawah pesantren. Jadikan saya pekerja. Asal saya diizinkan duduk di pojok masjid untuk ikut mengaji." Mendengar ketulusan dan keputusasaan dalam suara pemuda kurus itu, sang pengurus terenyuh. Setelah meminta izin kepada kiai, Denny akhirnya diterima, bukan sebagai santri reguler, melainkan sebagai santri hadam, abdi dalam yang mengabdi lewat tenaga demi mendapatkan ilmu. Sejak hari itu, kehidupan Denny berubah menjadi rentetan kerja keras yang menguras fisik. Saat santri lain masih terlelap dalam mimpi indah di bawah selimut hangat, Denny sudah harus bangun pada pukul 2:30 pagi. Udara malam yang sedingin es menusuk hingga ke tulang sumsumnya.
Di tengah kegelapan, hanya diterangi lampu pijar yang redup, ia berdiri di tepi sumur tua pesantren. Terdengar suara decit kerekan katrol yang beradu dengan sepinya malam. Denny harus menarik puluhan ember air dari dasar sumur yang dalam untuk mengisi penuh 4 bak mandi besar. Memastikan air sudah siap sebelum azan subuh berkumandang, dan ratusan santri mengantri untuk berwudu. Jari-jarinya seringkali kaku membeku, punggungnya nyeri, namun ia tak pernah berhenti mengayunkan tali timbah. Siang harinya, ketika santri lain tidur siang atau beristirahat setelah setoran hafalan, Denny melangkah ke area belakang dapur umum. Ia mengayunkan kapak besar ke batang-batang kayu jati tua. Keringat bercucuran membasahi kaosnya yang lusuh. Terik matahari membanggang kulitnya menjadi makin legam. Tak jarang tangannya melepuh, berdarah, lalu perlahan mengeras menjadi kapalan yang tebal. Setelah urusan dapur selesai, ia masih harus bergegas ke sawah milik pesantren. Mencabuti rumput liar dan mengusir burung-burung pemakan padi, sambil menahan lapar karena jatah makan santri hadam seringkali hanya sisa-sisa kerak nasi dengan kuah sayur seadanya. Ajaibnya, seberat apapun tubuhnya disiksa oleh kelelahan fisik, semangat belajar Denny tidak pernah surut sedikit pun. Ujian sesungguhnya bagi Denny bukanlah menimba air atau membelah kayu bakar, melainkan melawan kantuk saat malam tiba. Seharian bekerja keras, tubuhnya remuk redam. Namun ketika lonceng pesantren berbunyi tanda dimulainya majelis bandongan atau pengajian kitab kuning, Denny selalu berada di barisan paling depan. Rasa kantuk itu seringkali menyerangnya bagai badai. Matanya berat, kepalanya sesekali terangguk-angguk. Namun setiap kali rasa kantuk itu datang, Denny akan diam-diam mencubit pahanya sendiri sekuat tenaga atau mengoleskan minyak angin ke kelopak matanya agar tetap terjaga. Ia menolak untuk tertidur. Ia tidak rela melewatkan satu patah kata pun yang keluar dari lisan para ustadz dan kiai. Di tengah rasa lelah yang mendera, Denny menemukan sebuah kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Setiap huruf hijaiyah yang ia eja, setiap baris kalimat dalam kitab Safinatun Najah atau Ta'limu Ta'alim yang ia maknai seolah menjadi penawar gaib bagi urat-uratnya yang tegang. Saat ia melantunkan ayat-ayat suci di pojok masjid yang remang-remang, air matanya sering menitik jatuh membasahi halaman Al-Quran. Keringat dan rasa sakitnya terbayar lunas. Di balik dinding pesantren itu, fisik Denny mungkin dipekerjakan bakuli, namun ruh dan akalnya sedang ditempa perlahan-lahan menjadi berlian yang kelak akan memancarkan cahaya di tempat yang paling gelap. Tahun-tahun pertama di pesantren telah mengubah perawakan Denny. Tubuhnya yang dulu kerempeng kini tampak lebih tegap karena tempaan kerja fisik yang berat. Kulitnya kian legam terbakar matahari sawah, dan telapak tangannya telah sekeras kulit kayu akibat ribuan kali membelah lok-lok kayu bakar. Namun, yang paling menonjol bukanlah fisiknya, melainkan binar matanya yang kian dalam dan tajam setiap kali menatap lembaran kitab kuning. Ketekunan Denny yang luar biasa, bekerja bak kuli namun belajar bak pujangga, ternyata tak luput dari pengamatan sang kiai, pengasuh tertinggi pesantren tersebut. Kiai Hamdan, seorang pria sepuh dengan janggut putih yang rapi dan tatapan mata yang menembus jiwa, seringkali memperhatikan Denny dari balik jendela kamarnya saat pemuda itu sedang menyapu halaman masjid di bawah rintik hujan, atau saat Denny tetap terjaga menghafal bait-bait alfiyah di saat santri lain sudah terbuai mimpi. Suatu malam, setelah jamaah Isya usai dan para santri mulai membubarkan diri ke asrama, seorang santri senior menghampiri Denny. "Denny, dipanggil Kiai ke kediaman, sekarang," bisiknya. Jantung Denny berdegup kencang. Ia merasa kerdil. Dengan langkah yang sangat pelan dan kepala tertunduk, ia menuju rumah kayu besar di samping masjid. Di beranda yang luas, ia melihat Kiai Hamdan sedang duduk bersila di atas tikar pandan, ditemani secangkir teh hangat yang uapnya mengepul tipis di udara malam yang dingin. "Duduklah, Denny." Suara Kiai begitu lembut namun berwibawa. Denny duduk bersimpuh di lantai kayu, jauh di depan kaki sang Kiai. Kepalanya tak berani terangkat. Ia merasa tak pantas duduk sedekat itu dengan sang pewaris Nabi. "Aku sudah lama memperhatikanmu." Kiai memulai pembicaraan. "Kau bekerja lebih keras dari siapapun di sini, dan kau belajar lebih tekun dari mereka yang memiliki segalanya. Katakan padaku, apa yang kau cari?" Denny menelan ludah. Suaranya parau saat menjawab.
Saya hanya ingin menjadi manusia yang tidak buta agama, Kiai. Saya ingin membawa cahaya untuk orang tua saya yang hanya buruh tani. Kiai Hamdan tersenyum tipis, lalu menuangkan teh ke dalam cangkir kecil dan menggesernya ke arah Denny. Denny, ilmu agama itu adalah cahaya Tuhan, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang dipenuhi ambisi duniawi. Kau adalah santri yang sudah kenyang dengan keprihatinan. Itu adalah modal yang lebih mahal daripada emas. Kiai kemudian menarik napas panjang, tatapannya menerawang ke kegelapan malam. Dengar baik-baik pesan ini. Suatu saat nanti, kau akan keluar dari gerbang pesantren ini. Kau akan berdiri di tengah masyarakat yang mungkin jauh lebih keras daripada batu-batu yang kau belah di belakang dapur. Di sana, godaan akan datang bukan dalam bentuk rasa lapar, tapi dalam bentuk pangkat, pujian, dan harta. Kiai Hamdan memajukan tubuhnya, menekankan setiap kata dengan penuh penjiwaan. Jangan pernah kau jadikan ayat-ayat Allah sebagai barang dagangan, Denny. Jangan kau tukar kemuliaan ilmu ini dengan kepingan rupiah yang fana. Jika kau mengajar kelak, niatkanlah murni karena Allah. Biarlah langit yang mencatat gajimu. Dunia ini terlalu murah, terlalu rendah untuk menjadi upah bagi satu huruf Al-Quran yang kau ajarkan. Kalimat itu, dunia ini terlalu murah untuk membayar satu huruf Al-Quran, seketika menghujam jantung Denny. Ia merasa seluruh tubuhnya bergetar. Pesan itu bukan sekadar nasihat, melainkan sebuah sumpah yang harus ia bawa seumur hidup. Ingatlah nak, keikhlasan itu tidak terlihat, tapi ia memiliki sayap. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Jangan takut miskin, karena Allah lah pemilik seluruh perbendaharaan rizki. Tugasmu hanya satu, sampaikan cahaya itu, meski hanya pada satu jiwa yang tersesat. Malam itu, di bawah rembulan yang mengintip dari balik awan, Denny pulang ke biliknya dengan perasaan yang sangat berbeda. Ia tidak lagi merasa lelah. Ia merasa seperti baru saja diberikan sebuah kunci rahasia untuk membuka pintu-pintu kemuliaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Petuah sang kiai malam itu mengunci niatnya rapat-rapat, menjadi kompas yang akan menuntun langkah kakinya saat kelak ia harus berhadapan dengan dunia yang penuh tipu daya. Ia siap menjadi pelita, meski ia sendiri harus terbakar oleh rasa lapar dan kelelahan. Waktu laksana air yang mengalir deras di sungai belakang pesantren. 10 tahun telah berlalu sejak malam di mana Ustadz Denny menerima petuah dari sang kiai. Kini pemuda yang dulu datang dengan tas kain lusuh itu telah tumbuh menjadi pria dewasa dengan raut wajah yang tenang dan sorot mata yang teduh. Di pundaknya, ia memikul amanah besar berupa ilmu yang telah matang dan hafalan Al-Quran yang terjaga. Hari perpisahan pun tidak. Sesuai tradisi pesantren, setiap santri yang dianggap mumpuni akan dilepas untuk mengabdi. Namun Ustadz Denny tidak memilih kembali ke desanya yang sudah mulai makmur. Ia justru memilih merantau ke sebuah daerah di pinggiran kota besar yang dikenal sebagai zona abu-abu. Daerah itu adalah pemukiman padat penduduk yang dihimpit oleh gedung-gedung pencakar langit, di mana kemiskinan dan kerasnya hidup beradu dalam debu jalanan. Saat pertama kali menginjakan kaki di pemukiman tersebut, Ustadz Denny merasa dadanya sesak. Udara di sana tidak seharum kasturi di pesantren, melainkan berbau sampah yang menumpuk dan asap knalpot yang pekat. Gang-gangnya begitu sempit, hanya cukup untuk satu motor melintas. Di sudut-sudut jalan, ia melihat pemandangan yang menyayat hati. Anak-anak kecil dengan baju kotor berlarian tanpa arah. Dari mulut kecil mereka, bukan salawat atau hafalan ayat yang keluar, melainkan makian dan kata-kata kasar yang sudah dianggap biasa. Di mana mereka belajar mengaji? Tanya Ustadz Denny dalam hati saat melihat sekelompok remaja sedang asyik berjudi kelereng sambil merokok di bawah kolong jembatan. Ia pun berkeliling, mencari surau atau madrasah. Hasilnya nihil. Di pemukiman itu, tempat hiburan murah dan warung remang-remang lebih mudah ditemukan daripada tempat sujud. Agama seolah menjadi barang mewah yang tak terjangkau oleh mereka yang sibuk memikirkan cara makan esok hari. Orang tua di sana terlalu lelah bekerja sebagai kuli bangunan, pemulung, atau tukang ojek, sehingga urusan batin anak-anak mereka terabaikan sepenuhnya. Inilah tempatnya, bisik Ustadz Denny mantap.
Ia teringat pesan sang kiai, sampaikan cahaya itu, meski hanya pada satu jiwa yang tersesat. Dengan sisa tabungan hasil kerjanya selama di pesantren dan sedikit bekal dari orang tuanya, Ustadz Denny mencari tempat tinggal. Ia menemukan sebuah rumah kontrakan kecil di tengah pemukiman itu. Ukurannya tak lebih dari 3 kali 4 meter. Dindingnya hanya plesteran kasar yang mulai mengelupas dan atapnya berupa seng yang akan berisik luar biasa saat hujan turun. Lantainya hanya semen yang ditutup karpet plastik murah yang ia beli di pasar loak. Warga sekitar menatapnya dengan penuh curiga. Siapa pria bersahaja ini? Mengapa ia pindah ke tempat kumuh ini dengan membawa tumpukan buku dan Al-Quran? Ustadz Denny tidak mempedulikan pandangan miring itu. Ia mulai membersihkan kontrakannya, menyapu lorong di depan rumahnya, dan sesekali menyapa anak-anak yang lewat dengan senyum tulus. Suatu sore ia duduk di depan pintu kontrakannya yang terbuka lebar. Ia mulai melantunkan surah Ar-Rahman dengan suara yang sangat merdu, suara yang telah diasah selama bertahun-tahun di kesunyian masjid pesantren. Alunan itu mengalir di antara bisingnya suara televisi tetangga dan deru motor. Satu persatu anak-anak yang sedang bermain mulai berhenti. Mereka mendekat, penasaran dengan suara asing yang terasa begitu menyejukkan di telinga mereka yang terbiasa mendengar bentakan. "Kak, itu baca apa?" tanya seorang anak kecil dengan wajah penuh noda tanah. Ustadz Denny berhenti melantun, tersenyum lebar dan mempersilahkan anak itu mendekat. "Ini surat cinta dari Tuhan, Nak. Mau belajar membacanya? Gratis. Kakak juga punya cerita tentang nabi-nabi yang hebat." Hari itu, di bawah temaram lampu jalanan kota, satu benih cahaya mulai ditanam di atas tanah yang gersang. Ustadz Denny tahu, perjuangannya di tepi kota ini baru saja dimulai, dan ia siap mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk memastikan benih itu tumbuh menjadi pohon yang rimbun. Ruangan itu sebenarnya tidak layak disebut sebagai tempat belajar. Luasnya hanya seukuran beberapa langgah orang dewasa, pengap, dan cahaya matahari hanya mampu mengintip lewat ventilasi kecil yang tertutup jaring kawat berkarat. Namun, bagi Ustadz Denny, kontrakan kecil itu adalah istana yang sedang dipersiapkan untuk para penghuni surga. Awalnya, hanya 3 orang anak yang datang. Mereka adalah anak-anak pemulung yang tinggal tak jauh dari kontrakannya. Dengan sabar, Ustadz Denny membentangkan sebuah tikar pandan tipis yang sudah mulai terkelupas ujungnya. Di atas tikar itulah, ia mulai mengenalkan dasar-dasar iman. Ia tidak langsung memaksa mereka menghafal, melainkan bercerita tentang kehebatan para nabi, tentang indahnya berakhlak baik, dan tentang Tuhan yang sangat menyayangi anak-anak kecil yang rajin belajar. Metodenya sederhana, namun penuh cinta. Setiap kali seorang anak berhasil melafalkan huruf alif dengan benar, Ustadz Denny akan memberikan apresiasi yang begitu tulus, hingga anak tersebut merasa seolah baru saja memenangkan penghargaan besar. Kelembutan ini adalah hal langka di lingkungan keras tersebut, di mana anak-anak biasanya hanya akrab dengan bentakan dan perintah. Berita tentang ustadz muda yang baik hati ini pun menyebar laksana api yang tertiup angin di pemukiman padat tersebut. Dari 3 anak bertambah menjadi 7, dari 7 menjadi 20. Dalam waktu beberapa bulan, kontrakan sempit itu telah berubah menjadi magnet bagi anak-anak di sana. Puncaknya, jumlah murid mencapai angka 85 orang. Setiap sore hingga ba'da isya, suasana di gang sempit itu berubah total. Jika dulu yang terdengar adalah suara teriakan kasar, kini yang membumbung ke langit adalah gemuruh suara anak-anak yang sedang mengeja Iqra secara serentak. Bunyinya tumpang tindih, namun bagi telinga Ustadz Denny, itu adalah simfoni terindah yang pernah ia dengar. Kondisi di dalam ruangan menjadi sangat sesak. Anak-anak duduk berhimpitan hingga pundak mereka saling bersentuhan. Suasana menjadi sangat panas, apalagi jika lampu bohlam kuning di tengah ruangan dinyalakan. Keringat membanjiri dahi mereka, namun tak ada satupun anak yang mengeluh ingin pulang. Ustadz Denny duduk di tengah-tengah mereka, berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain, menyimak hafalan mereka dengan penuh ketelitian. "Satu persatu ya nak, sabar," ucapnya lembut sambil mengusap kepala seorang murid yang sedang menunggu giliran. Warga sekitar mulai terheran-heran. Mereka melihat anak-anak yang dulu liar kini mulai teratur.
Anak-anak itu kini mencium tangan orang tua sebelum pergi mengaji, mulai bisa berwudu, dan mulai menjaga tutur katanya. Perubahan drastis ini membuat warga bertanya-tanya, berapa biaya yang dipungut Ustadz ini? Ketika beberapa ibu memberanikan diri bertanya tentang iuran bulanan, Ustadz Denny hanya tersenyum tenang. Tidak ada iuran, Bu. Cukup bawakan anak-anak dalam keadaan sudah mandi dan bersemangat. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Tapi Ustadz, untuk bayar listrik dan sewa kontrakan ini bagaimana? Tanya salah satu warga dengan nada khawatir. Ustadz Denny hanya menunjuk ke arah langit. Rezeki sudah ada yang mengatur, Bu. Selama anak-anak ini mau membaca Al-Quran, saya yakin Allah tidak akan membiarkan tempat ini gelap. Namun, di balik ketenangannya, Ustadz Denny tahu betul tantangan yang dihadapinya. Membayar sewa tempat untuk 85 orang tanpa memungut biaya sepeser pun bukanlah perkara mudah secara logika manusia. Disinilah imannya mulai diuji. Kontrakan itu bukan hanya sekedar tempat berteduh, tapi saksi bisu di mana sebuah pengabdian tulus mulai beradu dengan kerasnya kenyataan ekonomi di tengah kota. Di atas tikar tipis itulah, Ustadz Denny mulai menenun mimpi-mimpi besar bagi anak-anak yang hampir dilupakan oleh dunia. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komen di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Keikhlasan memang tidak memiliki harga, namun operasional sebuah tempat mengaji tetap membutuhkan biaya nyata. Listrik yang menerangi huruf-huruf Al-Quran setiap malam harus dibayar. Sewa kontrakan yang menjadi tempat bernaung 85 anak harus dilunasi tepat waktu. Dan buku-buku Iqra yang mulai robek karena terlalu sering dibalik harus diganti. Ustadz Denny sadar, ia tidak bisa hanya berpangku tangan menunggu keajaiban jatuh dari langit, sementara ia telah berjanji tidak akan mengambil sepeser pun dari tangan murid-muridnya. Maka dimulailah ritme hidup yang luar biasa berat. Ustadz Denny membagi hidupnya menjadi dua kutub yang kontras. Saat matahari mulai mengintip dari celah gedung-gedung tinggi, ia menanggalkan jubah dan pecinya. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah kusam, celana kain yang kuat, dan sepatu bot karet yang sudah tipis alasnya. Ia berubah menjadi sosok yang tak dikenal oleh murid-muridnya, seorang buruh serabutan di pasar dan proyek-proyek bangunan. Pagi-pagi sekali, ia sudah berada di pasar induk. Di sana, ia menawarkan jasa memanggul keranjang-keranjang sayur atau karung beras seberat 50 kg. Setiap langkahnya adalah perjuangan. Urat lehernya menegang, keringat bercucuran membasahi seluruh tubuh, dan nafasnya tersengal di balik beban yang menekan pundak. Demi upah beberapa puluh ribu rupiah, ia rela tulang-tulangnya berderit di bawah terik matahari. Jika di pasar sedang sepi, ia beralih ke proyek renovasi rumah atau pembangunan parit jalan. Ia mengaduk semen, mengangkat tumpukan bata, hingga menggali tanah di bawah panas yang memanggang kulit. Tak jarang, tangan yang di malam hari digunakan untuk menunjuk huruf-huruf suci Al-Quran itu harus lecet, berdarah, dan tertusuk serpihan kayu. Namun setiap kali rasa lelah yang luar biasa menghantam, ia selalu membayangkan wajah-wajah polos 85 muridnya. Kelelahan itu seketika berubah menjadi energi baru. Ini untuk sewa rumah Allah, bisiknya dalam hati saat menerima upah harian yang jumlahnya bahkan tak cukup untuk membeli sepotong daging yang enak. Menjelang asar, perjuangannya belum usai. Dengan tubuh yang remuk redam, ia segera pulang ke kontrakan. Ia membersihkan diri seadanya, mengobati luka-luka kecil di tangannya, dan segera mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Kemeja koko putih yang selalu wangi dan rapi. Ia tidak ingin murid-muridnya melihat sisa-sisa debu semen atau bau keringat pasar pada diri guru mereka. Ia ingin tampil sebagai murabi, pendidik yang memberikan teladan kemuliaan. Saat anak-anak mulai berdatangan dan memenuhi ruangan, lelah di wajah Ustadz Denny seolah menguap begitu saja. Ia kembali duduk bersila dengan tegak, menyambut setiap murid dengan senyum paling tulus. Suaranya yang merdu kembali menggema, membimbing lidah-lidah mungil itu melafalkan firman Tuhan. Warga sekitar yang berpapasan dengannya di pasar mungkin hanya mengenalnya sebagai kuli kasar yang pendiam. Namun bagi 85 anak di gang sempit itu, ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
pembawa cahaya yang rela menghancurkan tubuhnya sendiri di siang hari demi memastikan api ilmu tetap menyala di malam hari. Disinilah Ustadz Denny membuktikan bahwa menjadi guru ngaji bukanlah soal profesi, melainkan soal panggilan jiwa yang tak bisa dinilai dengan angka-angka duniawi. Ada hari-hari di mana langit seolah tidak ingin berkompromi dengan perut yang kosong. Suatu minggu di musim penghujan, proyek bangunan tempat Ustadz Denny bekerja terpaksa dihentikan karena cuaca buruk. Pasar pun sepi, dan jasa panggulnya tidak dibutuhkan. Uang di sakunya hanya tersisa beberapa lembar ribuan yang sudah lusuh. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk membeli 1 liter beras berkualitas paling rendah. Sore itu, hujan turun sangat deras, menghantam atap seng kontrakan dengan suara yang memekakan telinga. Ustadz Denny berdiri di dapur kecilnya yang kosong. Ia membuka tempat penyimpanan beras, nihil, hanya ada butiran debu di dasarnya. Ia membuka lemari kayu kecil tempatnya menyimpan makanan, hanya ada 1 bungkus garam yang sudah menggumpal. Sejak pagi, ia belum memasukkan apapun ke mulutnya selain air putih yang dimasak dari sisa gas yang hampir habis. Lambungnya mulai bergejolak, mengirimkan rasa perih yang melilit hingga ke punggung. Kepalanya terasa ringan, dan pandangannya sesekali berkunang-kunang. Namun jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Satu persatu, langkah-langkah kecil terdengar di tengah genangan air hujan di depan pintu. Anak-anak tetap datang, menerjang hujan dengan payung rusak atau beralaskan kantong plastik di kepala mereka. "Assalamualaikum Ustadz," seru mereka dengan riang, tak peduli baju mereka sedikit basah. Ustadz Denny menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan sisa kekuatan yang tersebar di sendi-sendinya yang lemas. Ia mengikatkan sabuk kainnya sedikit lebih kencang untuk menekan rasa lapar di perutnya. Ia pun keluar menyambut mereka dengan senyum paling hangat yang bisa ia berikan. "Waalaikumsalam, ayo masuk. Ayo mengaji," jawabnya dengan suara yang diusahakan tetap tenang. Di tengah pelajaran, rasa perih itu semakin menjadi-jadi. Saat seorang murid sedang menyetor hafalan surah Ad-Duha, Ustadz Denny mengeluarkan suara gemuruh yang cukup keras. Anak di hadapannya berhenti membaca dan menatap perut sang ustadz dengan polos. "Ustadz, suara apa itu?" tanya si kecil. Ustadz Denny merasakan tenggorokannya tercekak. Ia tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca menahan rasa sakit sekaligus rasa haru. Itu suara tabuhan dari malaikat, Nak. Menandakan Ustadz sedang menjalankan puasa sunnah hari ini. Ayo, lanjutkan hafalannya. Kebohongan kecil itu ia ucapkan agar muridnya tak merasa iba. Ia tidak ingin belas kasihan manusia mengotori jalan dakwahnya. Ia terus mengajar, menyimak satu persatu dari 85 anak itu dengan penuh perhatian, meskipun tubuhnya mulai menggigil kedinginan dan kelaparan. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya, tapi jemarinya tetap dengan sabar menunjuk baris demi baris ayat Al-Quran. Malam itu, setelah anak terakhir pulang dan pintu kontrakan tertutup rapat, Ustadz Denny jatuh terduduk di atas tikar. Ia tidak mengeluh. Dalam kesunyian yang mencekam, ia justru menengadahkan tangan yang gemetar. "Ya Allah," bisiknya parau, "terima kasih telah mengizinkan hambamu yang miskin ini tetap bermanfaat hari ini. Jangan biarkan rasa lapar ini mematahkan niatku. Jikapun hamba harus lapar, biarlah rasa lapar ini menjadi saksi bahwa hamba tidak pernah menjual ayatmu demi sesuap nasi." Malam itu ia tidur dengan beralaskan lengan, bertemankan suara hujan dan perut yang kosong. Namun di dalam batinnya, ia merasa sangat kenyang oleh kedamaian yang tak pernah bisa dipahami oleh mereka yang hanya mengejar angka dan materi. Perubahan besar yang terjadi pada anak-anak di pemukiman itu akhirnya sampai ke telinga para orang tua secara mendalam. Mereka melihat anak-anak yang dulunya liar, kini pulang dengan wajah berseri, mencium tangan ayah dan ibu, serta melantunkan ayat-ayat suci di sela waktu bermain mereka. Rasa hormat warga terhadap Ustadz Denny berubah menjadi rasa tak enak hati. Mereka tahu sang Ustadz bekerja kasar di siang hari, dan mereka tahu kontrakan itu butuh biaya. Suatu malam setelah pengajian usai, 3 orang perwakilan warga, Pak RT, seorang tukang ojek dan seorang ibu pemilik warung kecil datang bertamu. Mereka duduk melingkar di atas tikar pandan yang sudah mulai berlubang di beberapa bagian. Di tengah mereka, Pak RT meletakkan sebuah amplop coklat yang tampak cukup tebal. "Ustadz," buka Pak RT dengan nada bicara yang sangat hati-hati. "Kami semua warga di sini merasa sangat berutang budi. Anak-anak kami jadi pintar mengaji, perengainya jadi baik. Kami berembuk, ini ada sedikit uang iuran dari para orang tua.
Tidak banyak, tapi kami ingin membantu biaya sewa kontrakan ini dan mungkin sedikit untuk uang lelah Ustadz. Ustadz Denny menatap amplop itu sejenak. Di dalam pikirannya, ia teringat tagihan sewa rumah yang sudah menunggak 2 minggu. Ia teringat perutnya yang sering hanya diisi air putih, dan ia teringat keinginan sederhananya untuk membeli lemari buku agar Al-Quran tidak ditumpuk di atas lantai. Secara logika, amplop itu adalah jawaban atas segala doanya. Namun, seketika itu juga, suara serak Kiai Hamdan di pesantren dulu terngiang kembali di telinganya. Dunia ini terlalu murah, terlalu rendah untuk menjadi upah bagi satu huruf Al-Quran yang kau ajarkan. Ustadz Denny menarik napas panjang, lalu tersenyum sangat tulus. Sebuah senyum yang tidak menyiratkan kesombongan, melainkan keteguhan. Ia menggeser kembali amplop itu ke arah Pak RT dengan gerakan yang sangat lembut. "Bapak, Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sangat terharu," ucap Ustadz Denny pelan. "Tapi mohon maaf 1000 maaf, saya tidak bisa menerima uang ini. Sejak awal saya menapakkan kaki di sini, saya sudah berjanji kepada Allah bahwa setiap huruf yang saya ajarkan kepada anak-anak adalah lillahi ta'ala. Saya tidak ingin kelak di akhirat Allah berkata bahwa saya sudah menerima upah saya di dunia. Tapi Ustadz, ini bukan gaji, ini sekadar bantuan," potong si ibu pemilik warung dengan mata berkaca-kaca. "Saya tahu, Bu, dan saya sangat menghargainya," jawab Ustadz Denny. "Jika Bapak dan Ibu ingin membantu, tolong gunakan uang ini untuk membelikan anak-anak susu, atau cukup pastikan mereka datang mengaji dengan perut kenyang agar mereka semangat belajar. Soal sewa rumah dan urusan perut saya, biarlah itu menjadi urusan saya dengan sang pemilik rezeki. Selama saya masih punya kekuatan untuk memanggul karung di pasar, saya akan terus mengajar gratis." Ketiga warga itu terdiam. Mereka melihat ke arah tangan Ustadz Denny yang terletak di atas lutut. Tangan yang kasar, penuh luka lecet, dan kuku yang menghitam karena kerja kuli. Mereka sadar bahwa di hadapan mereka bukan sekedar guru ngaji biasa, melainkan sosok manusia yang harga dirinya tidak bisa dibeli, dan keikhlasannya telah melampaui batas nalar manusia kota. Malam itu, warga pulang dengan perasaan campur aduk, antara malu dan kagum. Mereka baru saja menyaksikan sebuah pemandangan langka. Di tengah dunia yang serba diukur dengan uang, masih ada seorang pria yang lebih memilih menahan lapar daripada menggadaikan prinsip kemuliaan agamanya. Ustadz Denny kembali sendirian di dalam kesunyian, menatap dinding kontrakan yang kusam, merasa menang atas ujian terbesar yang pernah mampir ke pintunya. Tahun-tahun pengabdian itu akhirnya mulai menampakkan buahnya. Ustadz Denny kini bukan lagi orang asing di pemukiman itu. Ia telah menjadi ruh bagi lingkungan tersebut. Meski rambutnya mulai diselingi uban dan tubuhnya makin terlihat ringkih akibat kerja keras yang tak henti, binar matanya tetap sama, penuh cahaya dan keteduhan. Suatu sore yang tenang, di tahun ke-10 ia mengajar, terjadi sebuah peristiwa yang mengharukan. Seorang pemuda berpakaian rapi, mengenakan jas wisuda, datang ke kontrakan sempit itu. Ia adalah anak pemulung yang dulu menjadi salah satu dari 3 murid pertama Ustadz Denny. Pemuda itu bersimpu di kaki sang Ustadz, menangis terseduh-seduh sambil memegang ijazah sarjananya. "Ustadz," bisik pemuda itu, "dulu saya anak yang hampir putus sekolah dan kerjanya hanya mencuri di pasar. Tapi karena Ustadz mengajari saya bahwa Allah selalu melihat kita, saya berubah. Hari ini saya lulus, dan saya akan bekerja untuk membangun madrasah yang layak untuk adik-adik di sini." Di saat itulah Ustadz Denny merasakan sebuah kebahagiaan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Inilah gaji yang ia tunggu-tunggu. Bukan berupa tumpukan uang di rekening bank, melainkan transformasi jiwa-jiwa yang dulunya gelap menjadi pembawa cahaya baru. Satu persatu, murid-muridnya mulai tumbuh menjadi manusia yang bermartabat. Ada yang menjadi guru, pekerja jujur, hingga penghafal Al-Quran yang menyebarkan ilmu ke desa-desa lain. Kesehatannya memang mulai menurun. Paru-parunya yang sering menghirup debu proyek dan lambungnya yang sering kosong mulai menagih haknya. Namun, Ustadz Denny tak pernah berhenti. Ia tetap duduk di atas tikar pandannya yang kini sudah sangat tipis, menyimak hafalan murid-murid kecilnya. Baginya, setiap lantunan ayat adalah nafas buatan yang membuatnya tetap hidup. Di suatu malam sepertiga terakhir,
Setelah ia menunaikan sholat tahajud di sudut kontrakannya, Ustadz Denny bersujud sangat lama. Dalam sujud itu, ia tidak lagi meminta harta atau kecukupan. Ia hanya berbisik, "Ya Allah, hamba telah sampaikan amanah-Mu sebatas kemampuan hamba yang fakir ini. Terimalah kelelahan ini sebagai penggugur dosa. Jangan biarkan satupun huruf yang hamba ajarkan menjadi saksi yang memberatkan hamba di hadapan-Mu kelak." Kisah Ustadz Denny adalah sebuah tamparan bagi dunia yang kian materialistis. Ia membuktikan bahwa kemuliaan tidak terletak pada seberapa banyak kita menerima, melainkan seberapa tulus kita memberi. Ia mengajar kita bahwa menjadi guru bukan tentang mengejar angka-angka di atas kertas, tapi tentang mengukir akhlak di dalam jiwa. Kini, meski ia tetap tinggal di kontrakan yang sama dan tetap menjadi buruh jika tenaga masih ada, namanya telah harum di langit. Baginya, setiap lapar yang ia tahan telah diganti dengan rasa syukur yang melimpah. Setiap lelahnya telah dicatat sebagai kemuliaan, dan setiap keikhlasannya telah ia titipkan kepada Allah untuk ditukar dengan surganya. Gajinya tidak turun setiap tanggal 1 melalui amplop coklat atau transfer bank. Gajinya turun setiap kali seorang anak kecil mulai bisa mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dengan benar. Itulah gaji dari langit, upah yang tidak akan pernah habis termakan inflasi, tidak akan pernah hilang dicuri, dan akan terus mengalir bahkan saat ia sudah kembali ke pelukan Sang Holik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komen di kolom komentar agar kami tambah semangat bikin video lainnya.